Bagus gawe. Satu. Yang baju hitam mana TKJ? Ya Bu. TKJ yang baju hitam. Ini yang abu? Yang abu-abu ini AKL. Terus yang hitam, yang jelap merah marun itu bisnis digital. Sama yang warnanya hijau biar lumpur ini itu DKV. Jurusan baru di kampus. Pertama-tama kakak dari jurusan TKJ. Sama kita ya, sama kita. Ada yang udah kepikiran kerja atau mau kuliah gitu? Yang mau kerja angkat tangan. Wis mantap. Yang mau lanjut kuliah angkat tangan. Yang mau langsung nikah angkat tangan. Satu ya, satu ya. Langsung fast track. Kalah Mbak Lesi. Ini kakak juga berdiri di sini nggak tahu mau nyampein apa gitu. Jadi mau ngasih pengalaman aja. Dulu 2016 kakak tamat dari TKJ, terus kerja dulu sebulan kayak gitu. Habis itu langsung ikut program ke Jepang 2017 awal kalau nggak salah. Di 2017 bulan 6 ikut program ke Jepang, terus gagal. Coba tebak gagal karena apa? Ada yang tahu? Enggak, gagalnya di fisik. Pingsan waktu lari. Bener-bener pingsan. Rasa ambruk gitu. Terus di 2018 ikut lagi yang kedua. Gagal lagi. Siapa itu tadi yang tahu? Itu yang keduanya itu gagalnya tuh di fisik, di medical check up. Karena di mata kakak kan minus kemarin itu. Nggak tahu kalau boleh pakai soplen kemarin itu kan. Ya, jadi gagal yang kedua. Yang ketiga, coba tebak. Yang ketiga. Lulus yang ketiga. Ada tapinya. Bentar. Ada tapinya. Itu 2019 itu lulus. Oh, 2019. Ada tapinya. Tapi karena COVID nggak bisa berangkat. Ditunda. Keberangkatannya ditunda, jadi nunggu 3 tahun gitu kan. Jadi berangkatnya 2022 Bu. 2022 di bulan 9 Oktober. Bulan 10. Yang di Pak Anto Wahid gak ini? Ke bandara sama Bu Tuti. Apa Fayat yang biasa? Ada yang mau ikut program Ryugakusei gitu, ada yang kepikiran buat kuliah di Jepang. Kebetulan ada salah satu siswa kita yang minat ke Jepang ini. Iksan mana Iksan? Mana? Iksan. Angkat tangan. Karena dia minat, kasih dulu mic. Siapa tahu dia boleh. Aku juga gak tahu mau bilang apa. Bola.
persiapan untuk ke Jepang apa baik? Iya, yang harus dipersiapkan untuk berangkat ke Jepang itu apa baik? Yang ditanya ke kakaknya. Unek-uneknya atau apa yang ditakutin gitu, tanya aja semua. Semua aja tanya. Bingung ya. Ini kayak aku waktu sebelum berangkat ke Jepang ini. Oh. Pemalu. Selamat pagi Kak, sebelumnya. Tadi siapa namanya? Ridwan. Pakai bahasa Jepang. Hai Ridwan des, yoroshiku onegaishimasu. Ura. Dare omae, damare yo. Chanto kike. Jadi ini Kak, Ridwan. Kami sebenarnya mau tanya, gimana sih cara persiapan kerja atau kuliah kita untuk ke Jepang itu gimana? Itu Apa yang harus dipersiapkan? apa yang harus dipersiapkan? Itu bagaimana? Sama dari Kak. Kamu mau ikut program mana? Kerja atau kuliah atau gitu? Sebelumnya sih perjalanan ke kuliah. Ya. Ryugoku. Makasih. Siapa namanya? Isan. Isan. Terima kasih ya. Asik say. Gemeter. Jelas kan? Wah, jelas ini. Aku itu deh. Kan karena dia mau ikut program Ryugakusei gitu kan, nanya kan mau kuliah. Kalau Ryugakusei, setahu saya Ryugakusei itu kayak belajar bahasa Jepang itu di Jepang. Oh, langsung ke Jepang. Langsung di Jepang dia belajar langsung sambil kerja part time gitu. Jadi mereka tuh harus di situ, mereka tuh harus kerja sambil bagi waktu. Persiapannya sebelum di Jepang, saran aku fair-fairan aja mau Ya. langsung atau enggak. Boleh disebutin langsung nggak apa-apa. Kalau Ryugakusei itu memerlukan banyak dana. Itu benar itu, memerlukan banyak dana. Satu semesternya itu ada yang paling murahnya itu 30 juta, Bu. Itu untuk di Jepangnya atau masih di Indonesia? Itu di Jepangnya, tapi kan waktu berangkat segala macam ada ikut dari LPK itu kan segala macam kan. Nah, kalau dari ikut dari LPK bisa ikut itu apa namanya? Bantuan dana talangan kayak gitu. Iya. Dari LPK. Oke. Jadi kalau adik-adik yang nggak ada uang itu udah semangat mau ikut ke Jepang, itu cara tercepat. Tapi memerlukan uang. Kalau nggak ada uang, terpaksa alternatifnya pakai dana talangan. Jadi sistemnya kalau dana talangan tuh uangnya dipinjam gitu. Terus bayarnya itu waktu kamu kerja di Jepang, nyicilnya kan. Biar kalian nggak terkejut nanti waktu di Jepangnya gimana kan. Kalau pakai dana talangan itu kalian pasti mikirinnya ngembaliin uang segala macam kan. Kalau kalian bisa ngatur waktu kan, belajar sama sambil kerjanya tuh kalian bisa ngumpulin uang. Kalau di Jepang tuh 1 jamnya part time yang paling murah 1.100 yen. Kalau kurs sekarang 110, 112 ribu gitu. 1 jam part time gitu. Kalau hari belum ya? Ya Itu minimal. sesuai kebijakan perusahaan. Ada yang 4 jam, ada yang 7 jam ya. Ya. Jadi kalau Jadi kalau ini kita dulu. Ya, boleh. Jadi kalau di Ryugakusei, jadi visanya tuh jatuhnya visa pelajar ya, karena kalian belajar di Jepang. Itu kalau misalnya visa Ryugakusei, dia cuma memperbolehkan kalau untuk peraturan pemerintah Jepang ya, itu cuma memperbolehkan kalian untuk kerja part time selama dalam waktu 1 minggu itu maksimal 28 jam. Jadi kalau sebulan dikali 4 ya kalian kali sendiri ya gitu. Kan nggak ngomong video Jadi ada juga tempat part time yang
tempat part-time yang kalau misalnya kalian ngambil part-time yang malam, maksudnya yang shift malam, itu bisa lebih besar gajinya. Kalau misalnya teman, ini contohnya kayak kemarin kan, dia part-time di restoran sushi, itu gaji per jamnya sekitar 1.600-1.700. Jadi kalau misalnya sebulan bisa hampir 10 juta lebih dia ngumpulin buat makan sehari-hari, plus kalau kalian ngambil dana talangan ya berarti kalian harus cicil dana talangan ya. Sama kalau duit semester ya itu tergantung ya, duit semester kalau tergantung kampus. Jadi kampus kalian ada yang semesternya mungkin 30 atau 40, itu ya pinter-pinter kalian nabung gitu, kurang lebih gitu ya. Ya karena kakak nggak tahu mau bilang apa, ada lagi yang mau nanya? Ayo Mas. Jibrilですね。日本語上手です。Mengerti ya? Aku mengerti. Tersampaikan. Jadi aku ada Pak untuk masalah SSW. Ya. Aku kan sini ngambil Aigo. Iya. Ketika kita selesai dari PK, itu kan boleh diri ya, kita mau kira-kira lama nggak prosesnya? Itu nih. Karena saya pernah ada orang 2 tahun itu nganggur deh sebelum berangkat ke Jepang. Nah, ya. Kamu mau nunggu sesuai Kaigo atau mau cepat berangkat ke Jepang gitu? Setelah lulus ini mau LPK dan langsung ke Jepang. Berarti target kamu langsung mau kerja Jepang gitu kan, mau cepat. Iya. Tapi mau ikut Kaigo gitu. Iya. Oh, iya. Bahasa itu. Iya. Aku tega sih kalau. Terima kasih sebelumnya untuk Jibril. Kalau saran aku, kalau kamu emang beneran mau ke Jepang, bahasa kan udah bagus tuh tadi, aku udah ngerti kan, tersampaikan kan. Itu kamu udah ada sertifikat gitu? Belum, saya sebenarnya Belum. belajar 6 bulan. Iya. Terus baru sekarang ini saya kerjain. Jadi saran kakak kalau udah tamat nanti ikut, kalau bisa dari sekarang bisa kan ikut ujian gitu kan? Ya. Gak ada batasan umur. Ya kalau JLPT sih iya bisa. Kalau misalnya SSW kan harus ada punya KTP buat ini. Saran kakak sih kalau mau cepat gitu kan, kalau bahasa kamu udah siap, tadi kan udah tersampaikan gitu kan. Kalau kamu cepat gitu, dari sekarang kan belajar bahasanya dimantepin. Tes JLPT yang paling dekat di bulan Juli, jadi pendaftarannya itu di bulan Maret tahun depan. Kalau buat Desember sekarang udah penutupan pendaftarannya. Itu kuotanya tuh sedikit, jadi satu Palembang itu kayak rebutan gitu kuotanya, siapa cepat dia dapat. Jadi kamu harus banyak-banyak doa gitu. Coba cari aja di internet nanti kapan pendaftaran awalnya gitu kan. Kalau di Indonesia gimana, di Jepang gimana? Di Jepang aku yang tahunya. Di Indonesia nggak tahu kan. Nah, jadi saran kakak ikut JLPT N4 kan minimal. Ikutin aja tuh N4. Jangan jadi bangga diri gitu, mau N3 gitu. Tadi kan bahasa kamu kan udah tersampaikan, N3 itu kayaknya bisa loh, tapi jangan langsung serakah gitu, N4 aja tuh sedikit-sedikit kan. Nah, buat SSW itu ada syaratnya KTP. Iya, udah ada. Nah, Udah ikut tes.
kalau udah ada KTP ikut aja bisa sih. Saran kakak ya, kalau kamu mau cepat ambil 2 SSW. Ambil 2 SSW, pertanian sama Kaigo. Kalau kamu mau cepat, nggak mau nunggu lama gitu kan. Kayak gitu apa? Kaigo tuh perawat. Perawat. Kayak itu job desk saya. Oh ya, betul. Kakak juga Kaigo kan. Itu pertanian sama Kaigo. Kenapa pertanian? Soalnya job pertanian itu banyak banget. Soalnya kan orang Jepang itu kan udah pada tua, yang muda-mudanya nggak mau kerja. Pertanian itu rata-rata itu apa namanya, gaiko orang asing, bukan orang Jepang rata-rata. Iya. Jadi saran kakak, kalau kamu mau cepat ambil dulu wawancara job pertanian gitu. Kalau udah di Jepang bisa di change. Kalau Toko Teginu itu visanya tuh kalau udah sampai gitu kan kerja dulu kan. Itu kalau ada hutang kembaliin hutang gitu kan. Kalau udah terkumpul udah aman lah gitu, ada duit dingin segala macam kan, ada simpenan, lalu berhenti bukan berhenti sih, cari di internet TSK buat pekerjaan Kaigo gitu kan. Iya. Kalau TSK sekarang banyak. TSK tuh kayak pihak ketiga yang nyari lowongan. TSK tuh kayak pihak ketiga yang bantu orang asing buat mencari kerja di Jepang. Nah, kamu kan udah pertanian tuh. Tapi kalau udah ada dari awal kan udah ada SSW Kaigo, kalau beruntung gini kan, nanti kan ada dari LPK tuh ada itu nawarin kontrak kerja Kaigo gitu. Itu kan random kan. Enggak 100% Kaigo, enggak 100% yang kita inginkan kan. Jadi kalau mau nunggu Kaigo terpaksa lama. Kalau mau cepat jadi pertanian dulu, terus waktu di Jepang langsung change cari TSK gitu. TSK-nya tuh banyak sekarang. Harus sama jurusan ya? Enggak. Kalau ada 2 SSW gitu, ya 2 SSW itu yang kamu bisa pindah. Syarat pindah TSK dan syarat pindah pekerjaan melalui TSK itu ada SSW-nya. Bisa langsung Apa? bisa langsung pindah atau kita kerja dulu? Kerja dulu tadi. Saran aku kerja dulu, simpan uang kan. Soalnya kan nggak tahu nanti gimana kan di perusahaan baru, siapa tahu kamu nanti perlu apa itu namanya atamaki. Kalau mau pindah ke perusahaan baru tuh biasanya mereka tuh ada persyaratan atamakin. Atamakin itu Gede. deposito awal buat apartemen. Nah itu mahal, itu lumayan 15 juta ke atas. 20. Ini kakak ini 20. Gila emang semua itu. Pindah perusahaan, soalnya kan dia pindah perusahaan. Tapi sama Kaigo. Nah, jadi kalau kamu udah aman gitu uang, saran aku sih biar track record kamu nggak di Jepang itu nggak jelek kan, saran aku 1 tahun lah kamu aman. Itu, iya. Di bulan 9 atau bulan 8 itu, atau di bulan 8 atau bulan 9 itu udah mulai cari TSK gitu. Carinya gimana? Di internet banyak sekarang layanan pencari kerja tuh, kayak Indeed segala macam gitu. Ada orang Indonesia malahan. Tapi hati-hati, ada penipu juga. Kalau di wawancara awal itu kayak ada dia minta uang gitu, itu penipuan. Semuanya gratis itu kalau pakai TSK segala macam. Kalau udah di Kaigo kan enak, nggak kerja di luar kan. Jadi di awal aja kamu mungkin capek, soalnya kan pertanian kan. Jadi siapin fisik aja. Itu cara tercepat menurut aku. Cara tercepat termurah. Kalau tercepat lebih, ada yang lebih cepat lagi Ryuga Kusei tadi, tapi memerlukan uang banyak, uang awal. Untuk sekarang caranya ambil 2 SSW, bank, nanti ketika
kan saya kan inginnya memang Kaiko ya. Jadi cari TSK untuk Kaiko, saya bisa menetap sebagai Kaiko. Enggak, TSK itu mereka tuh bukan satu TSK tuh cuma Kaigo aja gitu. Satu TSK tuh bisa ngasih perusahaan apa-apa. Pertanian juga ada, restoran ada, Kaigo juga ada di TSK. Ya. Saya ini tanya. Kan sebelum berangkat ke Jepang kan udah siap 2 SSW kan. Kalau mau pindah ke perusahaan lain itu syaratnya ada SSW-nya. SSW di bidang tersebut. Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau nanya lagi? Itu mau nanya? Jadi kalau misalnya nanya ya, Bapak Ali berarti kerjanya di Kaigo ya? Iya, Pak. Jadi setelah 2022 Bapak itu gimana untuk dananya seperti apa? Sampai di sana bagaimana penyelesaian dirinya? Langsung bicara secara gamblang aja gak apa-apa, Pak. Iya, Segala macam gitu, biar mereka tahu gitu. Betul. Kakak tamat kan 2016, terus daftar LPK di di tahun 2017. Terus biaya LPK segala macam gitu kan. Terus ada di tes pertama gagal kan. Itu nggak perlukan biaya, jadi fisik aja Pak, gagal. Yang kedua gagal di medical check up-nya bayar. Yang ketiga lulus medical check up yang mahal itu Pak. Tiap rumah sakit beda-beda Pak. Ada yang murah sesuai di tes itu kerja sama rumah sakit mana. Tapi yang paling murah itu 1 jutaan. Iya, kurang lebih. Iya, 1 juta sampai 2 juta. Oke. Ya. Medical check itu apa yang dicek itu apa aja? Mata, darah, Oke. air seni, tinja, urin, terus darah, terus ronsen. Oh. Itu aja. X-ray. Oh ya, benar. Silakan berdiri. Itu kursus kayak mau ke Jepang gitu kan. Bukan. Apa? Kak Kaisar mau jawab? Iya. Kok aku? Ada LPK, Ya. Ya. Oke, ini saya izin bantu jawab. Betul. Balik lagi tergantung siapa tadi namanya? Anggun. Balik lagi tergantung Anggunnya mau ke Jepang tuh mau ngapain? Mau kuliah, mau kerja atau gimana? Kalau misalnya Anggunnya mau kuliah, kayak yang dijelasin sama Kak Ridwan tadi, setelah belajar bahasa Jepang, kamu harus apply langsung ke kampusnya. Nah, di sini kamu bisa minta bantuan orang ketiga, yaitu LTK, atau kamu apply sendiri ke kampus yang di sana. Kalau misalkan kayak
Yang bulan kemarin datang tuh Kak Hayat ya. Dia kampusnya di Kyoto GIC, itu di Kyoto. Dia kemarin apply di kampus sana, dia minta bantuan LTK alias pihak ketiga. Jadi prosesnya itu dibantu sama LTK. Nah kalau misalnya si Anggun tadi mau apply sendiri ke kampusnya, bisa. Kamu langsung kontak orang kampusnya, tapi dengan syarat ya kamu harus ngerti bahasa Jepang dulu sih. Kalau misalnya mau kontak kampus sendiri, jatuhnya kan kamu harus daftar di kampus tersebut tanpa bantuan pihak ketiga. Jadi antara kamu sama kampus langsung, dan itu semua full bahasa Jepang. Terus kalau misalnya si Anggunnya mau kerja, ini kerja tergantung mau ngambil visa apa dulu. Kalau misalnya kerja tuh jatuhnya ada beberapa visa ya, visa magang, saya sebut visa magang, visa Tokutegino, sama visa engineering atau guiding koku gitu sebutannya. Tergantung mau ngambil visa mana dulu, persyaratannya tuh beda-beda. Kalau kamu mau ngambil visa magang, kamu nggak perlu sertifikat bahasa Jepang, kamu juga nggak perlu sertifikat kerja atau SSW yang ditanya temannya tadi. Tapi kamu harus lulus tes. Kayak kalau kami kemarin kan kami programnya dari yang Japan, itu yang kerjasama langsung sama Disnaker kan. Itu tesnya ada tes fisik, tes kemampuan, tes kesehatan, medical check up dan sebagainya. Tergantung siapa yang ngadain program, itu persyaratan tesnya beda-beda. Dan kalian nggak wajib punya sertifikat bahasa Jepang ya. Kalau misalnya ngambil visa magang. Kalau misalnya kalian mau ngambil visa kerja atau Tokutegino yang ditanya temannya sebelumnya, itu kalian wajib punya sertifikat bahasa Jepang minimal level N4. Kalau bahasa Inggris kan ada yang namanya TOEFL atau IELTS kan. Nah kalau misalnya dalam bahasa Jepang itu ada namanya JLPT. Nah JLPT itu ada level dari 5 sampai level 1 yang paling tinggi. Nah, level 5 itu kan paling bawah. Jadi kalian minimal wajib punya sertifikat JLPT level N4. Jadi level kedua dari bawah minimal. Kalau lebih dari itu bagus. Dan kalau misalnya bisa kerja selain sertifikat bahasa Jepang, kalian harus punya yang namanya SSW atau sertifikat skill working kalau salah namanya. Itu yang ditanya temannya tadi, itu ada yang bilang kaigo atau perawat, ada yang bidang pertanian, di bidang banyak sih, ada di bidang penerbangan, ada yang di bidang pengolahan makanan, pabrik dan sebagainya. Itu lagi kamu mau ngambil visa apa dulu. Jadi kalau ditanya itu prosesnya gimana ke Jepang, saya tanya balik, kamu mau ngambil visa mana dulu gitu. Kalau misalnya kamu mau ngambil visa pelajar ya tadi persyaratannya, kalau kamu mau ngambil visa magang ya beda lagi, kalau visa kerja juga beda lagi gitu. Jadi ya tergantung kamunya mau ngambil visa mana dulu gitu. Kurang lebih gitu sih penjelasannya. Ada yang masih bingung nggak? Ini kan tadi Alisa lewat tim Jepang. Ya, yang Jepang. Seleksi Jepang. Itu Ya. kan ada tes penerbangan bahasa, Ya. tes fisik, sama ada yang juga kalau misalnya jalur tes fisik itu. Ya. Kemarin itu kan sempat beberapa tahun ke belakang itu kita harusnya tidak terlalu banyak minat untuk ke Jepang. Sudah beberapa kali sosialisasikan untuk di Jepang itu tidak ada satupun yang mendaftar adanya. Oke. Kemudian ada kegiatan di Jepang lagi, itu tahun kemarin dari 228 yang mengikuti, itu ternyata lulus cuma 1 dari kawan-kawan. Iya. Tapi kita juga belum tahu kelanjutannya dari satu kota dan juga kelanjutannya apakah dilakukan atau belum. Nah ini kan kemarin sempat ada pelatihan lagi untuk yang di Jepang ini. Dan dari pihak Disnaker Kota itu melakukan training dulu nih sebelum mereka mengikuti tes untuk Jepang. Oh ada persiapannya dulu ya? Jadi ada persiapannya untuk anak SMK yang kelas 3. Jadi setelah mereka lulus sekolah nanti, mereka bisa langsung mengikuti tes, bisa langsung berangkat kalau saya sudah memenuhi kriteria. Ya. Nah, cuma ini kan bermasalahnya tuh bagaimana nih kita meningkatkan, bukan meningkatkan sih, bagaimana kalau misalnya ada yang memang sudah ada minat kayak tadi, Ya. meyakinkan mereka untuk mengikuti tes tersebut.
meyakinkan mereka untuk mengikuti tes Biasanya tersebut. kan kalau sudah dengan aduh matematika besar nih, matematika itu kan satu ketakutan. Iya, suatu momok sih. Iya, kayak hantu ketakutan kita. Jangankan pelajar, mungkin untuk guru-guru seperti kami juga matematika itu sulit. Nah, bagaimana tipsnya dari Kaisar sama Ridwan untuk adik-adik kalau matematika dasar itu tidak semenakutkan itu? Oke. Iya. Oke, dari saya pribadi sih, kalau pengalaman kemarin tuh sebenarnya matematika dasar tuh jujur aja ya, itu masih matematika yang ibarat masih level SD atau SMP sih. Jadi ada tambahan, kurang, kali, bagi, terus luas, persegi yang gitu-gitu. Nah, yang jadi momok sih sebenarnya bukan MTK-nya kalau itu, waktunya. Jadi kita kalau zamanku kemarin itu kita disuruh ngerjain 20 soal dalam waktu kurang lebih berapa ya? 15 atau 10 menit kalau nggak salah. Sebenarnya kalau punya waktu lebih itu matematikanya tuh mudah banget gitu. Kalau kalian belajar matematika di SD sama SMP itu nggak bakal nemuin yang namanya aljabar atau trigonometri yang kosin tan itu nggak bakal nemu, tenang aja. Paling nemunya tambah, kali, kurang, bagi, luas, persegi, atau jarak antara kota A dan kota B jika jarak tempuhnya sekian, yang gitu doang. Cuma masalahnya waktunya aja yang mepet gitu. Jadi kalau tips dari saya kemarin, saya kalau belajar sendiri, saya tipenya yang kalau belajar sendiri tuh nggak semangat gitu. Jadi kalau kemarin itu suka lomba-lombaan sama temen. Jadi misal ngumpul kayak per grup 5 atau 6 orang gitu, yuk kita latihan soal gitu kan. Siapa yang paling ibarat atau yang paling cepat nyelesain, ntar dibeliin minum atau gimana ya, kasih gift kecil-kecilan gitu buat makan diri sendiri. Biar apa ya, jujur aja soalnya tuh gitu-gitu doang, tapi angkanya aja yang berubah-ubah. Yang jadi masalah emang waktunya itu, waktu pengerjaan yang memang sedikit. Jadi kami kemarin sama teman-teman banyak fokus buat ngejar waktu daripada buat ngejawab soal dengan apa ya, dengan teliti gitu. Yang pasti soalnya gitu-gitu doang. Cuma memang kalau nggak salah, baru tahun ini tahun kemarin dengar agak lebih diperbanyak sih jumlah soalnya. Kalau aku dengar. Iya, jumlah soalnya diperbanyak dengan apa ya, model soal yang dasar tadi. Iya. Cuman agak sedikit diberi kelonggaran karena untuk tahun ini. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalnya memang anaknya pada tahap seleksi awal matematika dasarnya ada kemungkinan dia bisa lulus untuk matematika dasar tapi kekurangan waktu, akan diberikan waktu perpanjangan untuk mengerjakan. Jadi kalau misalnya anak itu sudah terlihat potensi, jadi dikasih kesempatan lagi untuk mengerjakan matematika dasar. Enak tuh. Iya. Makanya kebetulan ini kan alumni, tahu nanti semakin banyak adik-adiknya yang mau ikut. Iya, enak tuh kalau ada kelonggaran gitu ya Bu. Soalnya zaman kami kemarin kalau misalnya waktu udah habis sudah langsung disuruh keluar ruangan gitu, tanpa dikasih waktu tambahan. Iya, benar. Gitu. Itu 3 tahun yang lalu pertama kali saya ikut kegiatan untuk isi Jepang itu ada kurang lebih 500 di dining hall Jakarta seperti itu. Ya. Jadi mereka sudah dipersiapkan, sudah dikasih kertas sama alumni. Mengerjakan dalam waktu 15 menit untuk 20 soal. Waktu habis mereka sudah meninggalkan ruangan. Iya, zaman kami juga gitu. Nggak ada kelonggaran yang kayak Ibu bilang tadi kan. Jadi kalau misalnya adik-adik apa ya, untuk selanjutnya mungkin bakal lebih enak dan lebih gampang ya kalau misalnya kalian bisa menguasai matematika dasar tadi. Jujur aja sih kalau misalnya kalian udah terbiasa sama kurang bagi, tenang aja, nggak bakal ketemu X, Y, Z itu nggak bakal ketemu, tenang aja. Jadi nggak usah takut. Jadi saran dari saya tuh daripada fokus ke angka-angka yang susah rumit, fokus aja ngejar gimana sih nyelesain soal sekian banyak dalam waktu sesingkat itu. Latihan soal dan latihan nulis cepet sih kalau saran dulu. Dan yang pasti kalau kalian udah lulus itu ya, pikiran kalian lebih enteng sih kalau itu. Soalnya momok di awal memang matematika tuh kan.
ketika kalian udah menguasai dan lulus, udah sisanya tinggal ya sesuai dengan kapasitas diri sendiri ya. Jadi tinggal berusaha buat yang selanjutnya gitu, step selanjutnya gitu. Memang gitu sih. Untuk Program IM Japan ya. Kalian nggak harus ikut program IM Japan ya. Nggak harus sebenarnya. ada Banyak. kesempatan lainnya untuk program atau Kalau kalian nggak mau ngerjain matematika kayak gitu, kalian ikut program magang, tapi jangan dari IM Japan. Dan cari yang negara itu swasta. Kalau IM Japan kan dia kerjasama sama Dinaker kan, jatuhnya emang program yang kerjasama sama pemerintah. Tapi banyak kok di luar sana program yang nggak kerjasama sama pemerintah. Dan biasanya buat tes itu lebih ada pelonggaran bu. Kalian nggak harus ngerjain matematika, kalian nggak harus lari sekian kilometer dalam waktu sekian. Tapi yang pasti kalian harus sehat secara fisik sih. Yang itu semua program pasti harus itu, harus lulus dan medical check up. Ya, melalui LTK yang udah apa sebutannya tuh Training Organization atau ESO yang dia langsung kerjasama ke user Jepang. Jadi dia udah punya kerjasama langsung ke perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang gitu. Ada yang kayak gitu. Kalau misalnya kalian takut di NTK ya, tapi ya nggak semenakutkan itu kok kalau NTK. boleh nanya lagi kan? Oh ya boleh. Kalau untuk lingkungan kerja di Jepang nih, lingkungan kerja di perusahaan di kakak-kakak kerja ini Ya. apa ada perbedaan colok antara di Jepang sama lingkungan kerja di Indonesia? Perbedaan tolong ya. Kalau buat perbandingan sih jujur aja aku kurang bisa buat bilang secara gamblang, soalnya aku setelah lulus belum sempat kerja di Indonesia emang. Jadi belum tahu gimana kinerja di orang, cara kerja di Indonesia secara gamblangnya belum tahu. Cuma kalau dari aku pribadi setelah mendengar banyak pengalaman teman-teman yang lain juga, katanya enaknya di Jepang itu kamu kerja tapi kamu tuh apa ya, kalau misalnya kamu melebihi jam kerja, kamu tuh pasti bakal dibayar gitu. Pertama itu. Kedua, kalau misalnya orang Jepang itu sangat-sangat ketat terhadap kebersihan sama tepat waktu ya bu. Kalau kalian jujur aja sih, kalau orang-orang Indonesia yang pengen mengupgrade diri sendiri, itu tempat penempaan di Jepang itu sangat bagus kalau menurut saya. Intinya kalian nggak cuma kerja, tapi kalian bisa grow up diri kalian sendiri. Dan kalau bisa, kalian bahasa gambarnya jangan neko-neko lah di Jepang. Karena mungkin pernah muncul di berita juga kan, yang masalah PSHT kemarin, itu orang-orang Indonesia. Jujur aja, aku sempat ditanya langsung sama teman perusahaan itu, ini kok orang Indonesia gini gitu kan. Nah, aku jelasin tidak semua orang Indonesia gitu, tapi emang ada beberapa dan emang pelakunya itu saya mengaku ya emang itu dari Indonesia. Cuma masalahnya kalian yang lakuin, teman-teman kalian yang ikut kena imbasnya, maksudnya ikut kena nama jeleknya. Jadi kalau kalian emang benar-benar pengen ke Jepang, jangan ikut-ikut ya saran dari saya. Maksudnya kayak ikutin peraturan sana. Sesimpel kayak kalau ada yang ngerokok misalnya, ya saya nggak nyaranin kalian ngerokok ya. Cuma kalau misalnya kalau ada yang ngerokok, dia nggak segampang di Indonesia yang bisa ngerokok sembarangan. Itu lumayan ketat. Jadi kalau misalnya kalian ketemu polisi, tapi kalian merokok di tempat yang tidak seharusnya, itu bisa dikenai denda atau bisa ditarik ke kantor polisi. Ya nggak masuk penjara tuh enggak. Cuma ya tetap aja diminta data dan keterangan. Itu kan bukan memalukan, kayak nggak enak kan kalau dengar berita kayak gitu. Jadi kalau misalnya lingkungan kerja kayak yang kata ibu tadi, itu sebenarnya tergantung orang-orang yang di sana sih. Nggak semua orang Jepang itu ibaratnya tepat waktu. Maka kalian jangan terlalu menganggap kalau semua orang Jepang tuh pasti tepat waktu, pasti jaga kebersihan gitu. Tapi memang ada mungkin 1% atau 2% yang memang yang agak ledor mungkin, atau emang lagi hilaf yang memang kalau misalnya kayak kita, kami kalau itu ada kolong jadwal buat bersihin WC kan, kalau tempat kami kan itu toilet laki-laki sama toilet perempuan. Nah kadang-kadang ada juga orang Jepang yang ibarat tuh bolos buat ngerjain
tugas tiket WC. Aku jujur aja sih, sebagai orang yang kerja di sana tuh awalnya biasa aja. Cuma kalau udah berkali-kali tuh agak kesel dikit, gitu kan. Maksudnya kayak aku dulu tuh ngiranya orang Jepang tuh 100% cinta kebersihan, 100% tepat waktu. Ternyata enggak. Nah, itu salah satu hal yang menurut saya tuh kalian harus bisa adaptasi ya. Jadi kalau misalnya kalian kerja ke Jepang atau kuliah di Jepang, nemu orang Jepang yang mohon maaf tuh mungkin agak jelek atau agak nggak bagus perilakunya, ya jangan kaget karena mereka juga manusia. Nah, tinggal kalian gimana adaptasi sama bahasa sih Bu kalau menurutku. Soalnya banyak pengalaman dari teman-teman saya pribadi yang bulan pertama, sekitar 3 bulan pertama di Jepang tuh mereka agak susah hidupnya karena nggak bisa ngomong. Oh enggak, kayak mereka mau beli ayam atau mau beli bahan makan lah gitu ya. Tapi mereka nggak bisa ngomong dan nggak bisa berinteraksi. Oh ini mau beli ini, butuh kantong dan lain-lain. Jadi selalu mengandalkan Google Translate sih. Ya itu sebenarnya sih nggak masalah. Cuma kalau bisa sebelum kalian berangkat ke Jepang, biar kalian adaptasinya enak di sana nanti, minimal bahasa buat keseharian tuh biarpun nggak menguasai minimal bisa. Oke, masih patah-patah nggak apa-apa. Yang penting orang bicara tuh ngerti. Itu pesan saya ya. Biar kalian nggak kaget di sananya. Nggak semua. Soalnya orang Jepang tuh ya, orang-orang yang kalau misalnya kalian berusaha, mereka tuh menghargai. Kayak misalnya kalian ngomong masih terpatah-patah gitu kan, mereka menghargai banget. Jadi kalian nggak usah malu kalau misalnya bahasa Jepang kalian masih belum percaya diri sama bahasa Jepang yang masih kurang. Nggak apa-apa. Yang penting berusaha dulu. Terus balik lagi ke adaptasi pekerjaan ya. Buat kalian-kalian yang mungkin habis lulus pengen langsung ke Jepang, berarti belum pernah punya pengalaman buat kerja dong pastinya. Karena setelah lulus langsung kerja ke Jepang kan jadinya. Ini saran saya, kalian jangan terlalu banyak kalau awal-awal ya, jangan terlalu banyak apa ya bahasanya tuh, kalau agak kasar mohon maaf itu sok pinter. Karena banyak teman-teman yang awalnya tuh ya mungkin pernah punya pengalaman kerja sebelumnya. Oh ini aku ngerti gitu. Ya biarpun kalian ngerti, minimal kalian tuh menghargai orang yang ngajarin kalian pas awal-awal kerja ya. Ibaratnya tuh kalian 3 bulan pertama anggap aja kayak trainer gitu kan, masih training. Biarpun kalian paham, minimal kalian hargai. Oh baik, saya mengerti gitu. Terima kasih sudah diajarin. Jangan oh ini aku mah udah paham gitu, atau oh ini mah aku udah ngerti, udah pernah gitu. Itu jangan ya saranku. Soalnya mereka tuh ya, kalau misalnya kalian menghargai mereka juga menghargai kalian. Mungkin awalnya kalian enak mengerti pekerjaannya, cuma kalian kan mungkin bakal lama kerja di Jepang. Itu lingkungan kerjanya agak jadi canggung mungkin, atau dia agak kurang seret sama kalian jadinya. Itu kan gak enak di kalian buat kedepannya gitu. Jadi dari awal tuh kalau bisa jaga hubungan baik sama orang-orang yang di sana. Gak harus harus ngikutin semua kemauan mereka, nggak harus. Cuma pilah nih, kalau emang masih termasuk job desk ya kalian lakuin gitu. Kalau udah di luar job desk ya kalian mau nolak ya oke gitu. Cuma kalau masih termasuk job desk dan kalian emang udah paham, ya udah lakuin aja tanpa harus kayak so pintar atau so jago ya. Mohon maaf kalau kata-katanya agak ini. Ya, jadi kurang lebih gitu sih Bu, buat adaptasi kalau dari pengalaman pribadi. Oke. Karena ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Dan ini belum. Iya. Karena kalau adaptasi hubungan kerja yang ribet. Sama Pak. Kalau aku adaptasinya di bulan awal tuh, kan aku udah belajar di Indonesia bahasa Jepang segala macam. Tapi karena nggak terbiasa pakai bahasa Jepang, 3 bulan pertama itu sulit. Walaupun sudah bisa masih sulit juga. Iya, soalnya belum beradaptasi kan. Jadi mungkin di 3 bulan pertama itu mungkin paling sulit itu. Itu kalau tinggalnya di mana ya? Di awal-awal. Kalau di Jepang awal-awalnya itu tinggalnya dicariin di perusahaan dicariin asramanya. Jadi di asrama perusahaan gitu ya? Iya.
Asrama Tinggalnya sendiri di satu kamar sendiri. itu tinggalnya di asrama perusahaan. Ya, satu rumah 2 kamar gitu. Jadi berdua kalian tinggalnya. Iya, satu rumah tapi. Oh, satu rumah. Sekarang satu rumah. Enggak, kalau sekarang enggak. Rumah masing-masing lah. Kemarin satu atap, Pak. Oh, kemarin satu atap. Satu atap kemarin. Enggak, 3 tahun, satu atap. Nah, itu kalau sekarang kalian berdua tinggalnya di daerah mana? Kalau aku tetap lanjut di perusahaan yang sama. Kalau Kaisar di Saitama Aku pindah. pindah. Daerah apa tuh? Kalau Di Saitama itu masih satu daerah sama Jepang dari daerah Kanto. Tokyo. Tokyo, daerah Tokyo. Iya. Kalau A sama juga. Kalau aku di Kitakyushu dari Fukuoka. daerah Fukuoka. Berarti jauh tuh. Jauh. Kalau jarak berapa ini? Kalau naik pesawat 3 jam. Oh, Sama kayak ke Indonesia. Iya. 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 Oke. Berarti jauh ya. Iya. tapi komunikasi tetap jalan ya. Iya. Ya, makanya pulangnya bareng. Kami berangkatnya bareng, pulangnya bareng, soalnya kan angkatannya sama. Oh. Kami 3 tahun satu atap. 3 tahun satu angkatan. 3 tahun satu angkatan. Ini berarti Berangkatnya lagi ke sana. berangkatnya lagi Beda-beda. 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 Beda. oh, karena perusahaannya beda. Iya. Kalau kemarin kan perusahaan sama. Kan? Oh. Jadi bareng. bareng. Sekarang perusahaannya berbeda. Oke. Saya tertarik dengan apa? Cerita Aisyah tadi ada jadwal puisi. Iya. Karena saya nantangin IPM kemarin. Dia bilang kayak gini Kak. Iya. Kenapa kami harus bikin WC? Oh. Kenapa kami harus bikin WC? Nah. Kalau saya, pengalaman saya sekolah, Iya. karena kami yang pakai, Nah, ya kan? Iya benar. Kami yang bersihin. Benar. Setiap kelas punya jadwal. Itu pengalaman saya pribadi. Iya. Dan saya ngerasain itu waktu di rumah, punya rumah sendiri. Dan nggak mungkin lah saya suruh LT ya kan, buat bersihin Benar. WC saya ya kan. Nah, sekarang ini di sekolah. Iya. Memang pakainya bareng-bareng kan, dikasih jadwal, Iya. ya kan. Benar. Tapi rupanya karena memang kesadaran akan kebersihan itu belum tumbuh sepenuhnya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita itu bisa menyadarkan diri bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama loh, bukan satu atau 2 orang gitu. Iya. Ya, WC ini bukan punya saya, Nah. punyanya punya bersama, kan dipakai bersama kan? Iya benar. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Bagaimana? Dan Nggak tahu. kan memang kalau tidak semua orang Jepang memang sadar akan kebersihan, tapi Rata-rata benar. rata-rata mereka punya kebersihan. Saya jujur saja malu. Anak TK di Jepang itu kalau nemu sampah dibuang, Benar. diambil dibuang, Dibuang. ya kan? Anak SMK punya sampah Dibuang juga. dibuang pun kotor sampah Di jalan. lantai. Oh. Udah makan, makanan diambil, sampahnya dibuang. Oke. Iya. Itu yang terjadi, ya kan? Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa menumbuhkan kesadaran akan kebersihan mulai dari ini? Nah, bagaimana pola pendidikan mereka? Supaya mereka sadar. Boleh di Jawab. karena sudah sering. Iya. Kan kalau dalam Islam kan kebersihan itu sebagian dari iman. Wow. Nah, jadi kayak perumpamaan kayak gini aja. Ada di sini yang tinggal sendiri gitu, gak ada orang tua, sendiri gitu, Ngekos banyak. ngekos sendiri. Pasti sendiri kan, bersihin sendiri gitu, pakai sendiri. Kalau nggak dibersihin gimana? Betul. Nyaman. Kalau kalian di sekolahan gitu, misalnya kalian ke WC gitu, ada teman sebelumnya pakai gitu kan, buang air kecil lah gitu. Waktu kalian tahu kan busuk, gimana kalian pendapat kalian kepada ke teman kalian yang sebelumnya pakai? Kotor nih ya budaya ini, bersihkan dikit ampun. Tidak malu kalian apa dipikirnya itu oleh kawan kalian. Kayak itu ya bener. Ada kesadaran malu gitu lah.
Kalau setelah memakai kan, jangan mikir ke diri kita deh, pikir ke setelah itu yang diajar guru Jepang. Jangan mikir ke diri sendiri, tapi mikir ke orang setelah yang pakai gitu. Kan itu kan baik di kita juga Bu. Mereka nanti bilang gitu, bersih orang ini kan. Kita aja Bu. Kalau dari kakak Kalau dari aku sih kurang lebih mirip, cuma memang benar yang dibilang Haridol tadi. Kalau misalnya orang Jepang yang ngajarin kami secara langsung tuh, mereka selalu nanemin pikiran kayak kamu yang pakai sekarang, tapi setelah kamu ada orang lain yang bakal pakai. Jadi kalau misalnya kamu pakai WC nih, contohnya kan WC kan, itu dalam keadaan yang bersih sewaktu sebelum kamu pakai. Setelah kamu pakai mungkin ada yang basah atau agak kotor dikit. Itu gimana caranya? Kamu harus bikin itu bersih lagi sedia kala. Dalam artian harus disiram, harus kalau di sana sih kalau basah ya dilap ya. Biar orang selanjutnya yang pakai setelah kamu itu bisa merasakan hal yang sama. Dalam artian ketika masuk WC udah bersih nih, udah siap pakai lah ceritanya. Kalau aku pribadi sih, kalau aku dari pengalaman pribadi itu aku kadang kesel sama orang-orang yang kadang nggak nyiram Pak. Iya kan? Aku udah kebelet gitu. Terus tiba-tiba pas masuk WC ada kotoran manusia yang nempel gitu kan, atau yang tersisa. Itu kadang suka kesel gitu. Nah dari situ aku mikir kayak, oh ternyata kalau misalnya aku ngelakuin hal yang sama, misalnya aku mohon maaf buang hajat gitu ya Pak. Terus aku nggak nyiram atau mungkin nggak bersih nyiramnya. Orang setelah aku yang bakal pakai WC itu berarti bakal ngerasain rasa kesal yang sama kayak aku gitu. Nah dari situ aku buka pola pikir, oh kalau aku nggak mau kesel, ya udah jangan bikin orang lain kesel gitu. Karena punya prinsip kayak apa yang kita lakuin sekarang tuh suatu saat bakal balik lagi ke kita gitu. Kalau aku sih mikirnya ke sana sih Pak. Jadi balik-balik ke pola pikir teman-teman atau adik-adik sini yang pengen berubah tuh ngarahnya kemana gitu. Kalau misalnya berubah ke arah yang lebih baik, ya mau nggak mau kita berubah dari diri sendiri dulu gitu. Jadi harus aware sama keadaan sekitar juga kan. Mungkin kurang lebih gitu sih Pak kalau pengalaman pribadi. Terus gini, berhubung juga kan semuanya kerja ya. Artinya kalau rekan kerjanya itu juga ada yang dari pribumi ya. Ada Jepang ya, ada. Kalau di sana mungkin pernah sharing gitu ya kan sama mereka. Gimana pola belajar anak di Jepang gitu? Pola belajar. Pola belajar anak di Jepang sebelum mereka bisa sampai kerja gitu ya. Karena sebenarnya kalau orang Indonesia itu pada pintar semua sih, rata-rata pintar semua. Ya. Tapi motivasinya aja yang mungkin perlu untuk ditingkatkan. Ya. Jadi bagaimana cara kita, apalagi kan ya kan mau kerja nih, mau kerja, ada yang mau kuliah, ya kerja di Jepang. Gimana sih cara kita untuk bisa ningkatin motivasi belajar secara konsisten bahkan meningkat sehingga bisa mencapai tujuan kita tadi. Gitu. Mungkin ada tips trik dari dari Jepang, mungkin budaya mereka yang dari cara mereka belajar. Dari seru. Boleh silakan. Mau Kak Alidon atau Kak Kalau untuk motivasi belajar, kalau dari kakaknya kayaknya itu kata-kata yang berat Pak. Aku juga susah untuk belajar. Aku tipenya badan aktif, gerak badan. Jadi aku bisa kayak gitu. Kalau di pekerjaan tuh kalau niru kerjaan itu bisa langsung gitu. Kalau dari bahasa, dari otak kayak gitu, aku terlalu kayak kalau bahasa Indonesia tell me gitu, telat mikir. Oh, tapi belajarnya harus gerak gitu. Iya, aku belajar sambil gerak, jadi aku ngambil inisiatif kan sambil gerak itu sambil belajar sedikit-sedikit kata-kata baru gitu. Itulah hal kurangnya bahasa kanji menulisnya itu atau membacanya itu kurang. Jadi sering hafal kan sambil jalan hafal gitu. Satu kata gitu. Oh artinya ini. Tanya lagi ke orang Jepang, artinya apa tadi? Lupa kan. Apalagi Dikasih target kan? Soalnya sehari gimana berapa gitu?
Aku termasuk bukan orang yang ngasih beban ke diri sendiri. Jadi kalau hari ini bisa nambah kosakata baru, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak. Coba lagi besok. Masih ada besok. Kalau dari Kak Kaisar, kalau dari aku sih intip otak. gitu ya. Dari pengalaman teman aja nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya boleh. Jadi teman aku tuh ada temanku di Jepang tuh, dia orangnya jujur aja ya, kalau kata dia pribadi ya aku sih nggak pinter banget sih Kai, kan aku dipanggil Kai gitu kan. Aku Kai nggak pinter-pinter banget sebenarnya, cuma bersyukurnya tuh aku mau dan rajin. Aku kan bertanya tuh, kamu gimana sih biar bisa betah gitu, belajar lama-lama gitu. Kalau kata dia, pertama aku nerapin yang namanya sistem buat ganti suasana hati, kata dia Pak. Jadi kalau misalnya kamu sumpek, misal kamu, ini case-nya kalian belajar di rumah nih, misal hari Minggu nih belajar di rumah, tapi udah sejam atau mungkin nggak sampai sejam udah kayak bosen gitu ya. Kalian coba ubah suasana hati kalian dengan cara melakukan hal-hal yang kalian suka, atau kalian ganti suasana ruangan tersebut. Jadi misal kalian belajar di kamar, oke, coba pindah belajar di ruang tamu. Atau mungkin kalau teman saya ya, dia bosen belajar di sekolah, pulang sekolah dia pergi ke perpustakaan daerah gitu kan, perpustakaan kota. Jadi dia misal pulang sekolah, pulang eskul sekitar jam 3, jam 4 kan kata dia langsung ke perpustakaan daerah, dia betah di sana belajar sekitar 4-5 jam sama ini. Atau yang kalau punya duit lebih, belajar atau nyantai di tempat-tempat yang adem kayak kafe atau tempat-tempat orang nongkrong yang emang suasananya tuh enak buat nyantai dan belajar gitu. Terus kedua, kata temanku, kalau belajar sendirian terus itu pasti akan nemu yang namanya bosen atau nggak betah. Kok belajar gini-gini doang gitu kan. Nah, tips dari temanku katanya banyakin diskusi bareng teman atau belajar bareng teman sekalian. Karena apa ya, kita tuh yang namanya manusia ya, kalau misalnya melakukan hal yang sama, hal yang monoton dalam waktu yang ibarat tuh lumayan lama, pasti bakal ketemu yang namanya titik jenuh. Nah, ketika kita punya lawan bicara, teman diskusi, ya udah nggak usah diskusi tentang pelajaran deh, diskusi tentang keseharian aja tuh, buat namanya belajar dong gitu kan. Itu salah satu tips yang lumayan bagus kata temanku. Berdasarkan pengalaman pribadinya dia bisa tahan belajar berjam-jam kalau ada temennya gitu, dibandingkan kalau dia belajar sendiri gitu. Mungkin kurang lebih itu sih kalau tips belajar dari pengalaman teman saya ya, bukan saya Pak. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Saran apa yang paling penting yang ingin kakak-kakak kasih ke adik-adiknya ini yang tertarik untuk magang ke Jepang? Yang magang iya, magang ataupun kerja ke Jepang. Oke, kalau dari saya sih, kalau dibilang tips, ya mungkin termasuk tips juga. Tapi yang pasti kalian sebelum berangkat ke Jepang, jangan mikir aku pengen ke Jepang. Tapi pikir aku pengen ke Jepang sebagai pekerja atau aku pengen ke Jepang sebagai pelajar. Maksud saya itu lebih terperinci gitu. Kalian tentuin dulu, kalian mau ke Jepang mau ngapain. Biar kalian tentuin goals kalian dulu, biar enak kalian buat nyampainya nanti. Karena kan setiap visa atau setiap program yang berangkat ke Jepang tuh persyaratan tesnya juga beda-beda. Jadi kalian pertama tentuin dulu mau program apa, mau kesana ngapain, dan mau berapa lama gitu. Dan kedua, kalau misalnya kalian yang benar-benar pengen ke Jepang, ini sebenarnya sih saran pribadi aja. Kalian nggak harus langsung jago bahasa Jepang dulu baru berangkat, tapi minimal kalau orang ngomong kalian paham dikit-dikit dan bisa jawab dikit-dikit. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, biar kalian tuh nggak susah adaptasinya di Jepang. Beda banget adaptasi orang yang bisa ngomong dan nggak bisa ngomong tuh beda banget di sana. Agak jomplang sih menurutku buat keseharian ya. Terus balik lagi ya ke
omongan kakak yang awal, tentuin program dan penuhi persyaratannya tuh mulai dari sekarang sih saranku. Kalau misalnya ada yang mau magang, gitu kan. Kalau magang misal ikut IMDAKAM tuh, berarti mulai dari sekarang ya udah latihan MTK, terus mulai latihan fisik, lari, jaga kesehatan gitu. Nggak harus apa ya, nggak harus yang berat-berat tuh nggak usah, kayak sehari 10 soal MTK ya udah nggak apa-apa gitu. Yang pasti daripada kuantitinya, yang pasti kalian tuh harus rutinitas aja sih, biar kalian terbiasa. Atau kalau kalian mau kuliah gitu, kuliah berarti kalau kuliah sih bebannya di bahasa sih, soalnya kalian belajar bahasa Jepang di Jepang dengan guru bahasa Jepang pakai bahasa Jepang gitu. Dan teman-teman kalian yang belajar di satu kelas yang sama, oke mungkin ada orang Indonesia ya di kampus. Cuma bukan orang Indonesia doang, ada orang Sri Lanka, India, China, banyak. Dan itu komunikasinya full bahasa Jepang. Kalau mereka ngerti bahasa Inggris, mungkin dikit-dikit ngomong bahasa Inggris. Cuma komunikasi sama orang kampus, sama guru-guru di sana, sama dosen apalagi itu full bahasa Jepang. Jadi kalau kalian mau kuliah di sana ya harus apa ya, harus bisa survive bahasa Jepang sih. Kalau mau kerja kan kayak Tokute Gino yang kisah yang ditanya temanmu tadi, itu harus siapin sertifikat bahasa Jepang yaitu JLPT tadi sama SSW yang ditanya temannya tadi kan. Sertifikat SSW itu nggak harus tes sekarang, nggak harus. Intinya belajar aja dulu, setelah lulus baru ikut tes gitu. Yang penting setelah lulus kalian nggak perlu persiapan lagi. Jadi setelah lulus kalian tinggal tes gitu. Jadi kan nggak makan waktu lama. Itu aja sih saran dari saya. Semangat ya buat kalian. Kalau saran dari saya itu memang bahasa loh yang paling berat. Di bidang apapun kayak Ryuguchi tadi kan, bahasanya mereka berangkat duluan, tapi lebih besar tekanan. Soalnya kan bahasa Jepang, nanya pakai bahasa Jepang. Jadi ya ada alternatifnya pakai internet gitu kan, translate segala macam kan. Lihatin ininya kajian kalau cara bicaranya salah kan gitu kan. Mungkin bahasa gitu paling sulit. Ya. Soalnya kan kalau uang kan ada dana talangan. Terus kalau dari program yang lain mungkin fisik atau kesiapan diri. Emang Berarti yang paling penting itu iya, bahasa kan nggak harus dari awal. Kalau kalian masih belum bisa bahasa Jepang kan mulai dari sekarang kan bisa. Kan ada kata-kata bahasa Inggris kan one day. Kenapa nggak day one? Daripada suatu saat kan, kenapa nggak mulai dari sekarang? Kalau kalian punya mimpi buat keluar negeri, jangan tunggu siap karena nggak akan ada waktu yang benar-benar siap. Yang penting berani mulai dulu. Kan di Islam ada suatu surat fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Mungkin itu jadi jalan jihad kalian kan gitu kan. Buat bahagiain keluarga, buat capai mimpi masa depan kalian gitu kan. Gitu aja sih dari saya. Jadi mungkin itu dengan info, saran, informasi yang bisa kalian dapat, saran dan masukan dari kakak-kakak. Kalau misalnya memang tidak punya tujuan, katakan tujuan kalian, settinglah tujuannya itu, bagaimana cara kalian mencapai tujuan itu, dimulai dari sekarang dengan sama doa dan juga dengan Terima kasih banyak. usaha itu tidak akan mengkhianati